Ala jurumiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa alam wa alamma afwan lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wad du'ai wa la fin nahi wad du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kayfama wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi Ana sebelum nulis mau menerangkan sedikit ya. Di sini jawazim itu disebutkan ada 18. Di akhir matan wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi idza itu tidak masuk ke dalam 18 itu. Jadi ini merupakan ataf ke tsamaniyata asyar ya, atau bukan bagian. Jadi wal jawazimu ada 18 dan idza gitu ya. Dengan kata lain, idza itu kism dari al-jawazim. Kism pertama tsamaniyata asyar, kism kedua idza fi syi'ri khassatan, dengan catatan fi syi'ri khassatan. Jadi kita bahas yang ke-18 itu ya. Al-jawazim. Al-jawazim. Yang menjazmkan. Siapa saja yang menjazmkan? Nah, ini berarti dengan kata lain pasti masuk ke fi'il ya. Karena tidak mungkin huruf itu majzum atau isim itu majzum. Kata ini yang masuk ke fi'il. Yang pertama, jawazim itu dibagi dua. Yang pertama, qismun yajzimu fi'lan wahidan. Jadi cuman menjazmkan satu fi'il. Yang kedua, qismun yajzimu fi'laini. Menjazmkan dua fi'il. Al-awwal minhuma fi'lu syart. Wathani jawabu syart. Nanti kita bahas ya. Jadi jawazim itu dibagi dua. Qismun yajzimu fi'lan wahidan wa qismun yajzimu fi'laini. Maka kita sebutkan qismun yajzimu fi'lan wahidan, siapa saja yang menjazmkan satu fi'il ya. Yang pertama yaitu lam. Lamma. Terus alam. Alamma. La afwan lamul amri ya. Oh, kita langsung saja lamul amri. Lamul amri atau nahi. Afwan ad-du'a. Terus la fin nahi atau ad-du'a. Jadi dengan kata lain mempunyai qismun yazimu fi'lan wahidan itu satu lam, lamma dua, alam tiga, alamma empat, lamul amri wa du'a ya, berarti amr itu dari atas ke bawah, du'a dari bawah ke atas, la fin nahi wa du'a itu nahi, kalau tadi perintah untuk mengerjakan, sekarang perintah untuk meninggalkan. Baik nahi atau doa ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang kedua, qismun yazimu fi'lain dibagi menjadi 4. Dibagi menjadi 4.
Yang pertama kita bilang yang paling gampang harfun alal asoh. Di sini harfun bittifaq. Di sini ismun alal asoh. Kita terangkan nanti ya. Yang terakhir ismun bittifaq. Jadi dari sini kita tahu bahwa, atau anak terangkan dari atas dulu ya. Yang al-awwal minhuma fi'lu syart wa tsani jawabuhu wa jazaohu. Jadi yang kism kedua ini harus menjazmkan dua fi'il sebab akibat. Misal in taqum akum. In taqum, jika kamu berdiri, akum. Jadi saya berdiri. Jadi saya berdiri itu disebabkan oleh kamu berdiri. Jadi in ini harfu syartin ya, harfu syartin. Yajzimu fi'lain al-awwal fi'lu syart wa tsani wa jawabu wa jazaohu. Taqum berarti fi'il syarat disebutnya. Fi'lu syart. Jawabannya mana? Akum. Jawabu asyart. Semuanya dua-duanya majzum, berarti taqum fi'lu syart majzumun bi'in wa alamatu jazmi as-sukun fa'il dhamir mustir fi wujuban takdiru anta aqum. Jawabu syart majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa fi'lu dhamir mustir fi wujuban takdiru ana. Nah, seperti itu ya. Nanti kita belajar bagaimana cara mengi'rab yang baik dan tepat di kitab selanjutnya ya, sambil membaca dan mentatbik apa yang kita pelajari di Jurumi ini ke kitab Al-Kafrawi insyaallah. Jadi kalau bisa yang belum beli ya, yang belum beli, Anda rekomendasikan ada cetakan namanya apa ya? Anda lupa ya. Al-Quds ya. Ada cetakan Al-Quds. Jadi Ana beberapa kali beli dan mudarosah kitab tersebut, banyak kesalahan ya, sering sekali. Bahkan ada yang sudah disyakal dan sebagainya. Ana rekomendasikan cetakan Al-Quds. Di sisi lain tidak ada harokat, tapi salahnya sedikit dibanding cetakan-cetakan yang lainnya. Baik, seperti itu ya. Ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Terus kita mau menerangkan juga bahwa kism ini dibagi menjadi 4. Atau kita bilang bagi 2 dulu, ada yang huruf, ada yang isim. Ada yang huruf, ada yang isim. Terus kita bertanya, untuk apa kita tahu dia itu sebagai isim, untuk apa dia itu sebagai huruf? Apa faidahnya gitu? Man ya'mal salihan, misalkan yadkhul al-jannah. Ya, man itu isim katanya. Kalau tadi in huruf, sekarang man itu isim. Apa faidahnya? Ketika mengi'rab, faidahnya sangat-sangat kelihatan ya. Jadi yang dimana orang yang detail menghafal bagan-bagan seperti ini dan yang tidak. Ketika mengi'rab akan kebingungan. Jadi kata itu al-kalimah itu dibagi menjadi 3, isim, fi'il, huruf ya. Yang namanya isim wajib punya mahal di dalam i'rab. Apakah dia marfu, mansub, majrur, wajib ya. Mesti ada mahal di dalam i'rab. Kalau fi'il itu tuh kadang-kadang dia itu punya mahal atau tidak, punya kedudukan atau tidak dalam i'rab. Kadang-kadang punya, kadang-kadang tidak. Dan huruf la mahal lahu minal i'rab. Selamanya dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Dengan kata lain, kalau kita menemukan isim syarat,
maka kita harus bilang apakah dia sebagai mubtada, apakah dia sebagai fa'il, apakah dia sebagai maf'ul. Wajib hukumnya dia punya mahal di dalam i'rab. Kalau kita menemukan kism yang kedua yazimu fi'lain dan dia sebagai huruf, maka kita tidak perlu bingung karena dia itu la mahala lahu minal i'rab. Seperti itu ya, faidah dari pembagian ini. Kita sebutkan harfun alal ashah. Jadi harfun alal ashah kebalikannya itu sahih, berarti ada yang bilang ini itu huruf. Benar juga, tetapi yang lebih benar itu dia itu sebagai huruf. Jadi yang bilang gini itu bukan huruf, yaitu izma. Izma ya. Terus harfun bittifaq yaitu in. Jadi in itu sepakat para ulama dia itu huruf. Ismun alal ashah yaitu mahma. Terus ismun bittifaq apa? Ya sisanya. Sisanya yaitu ma, man. Terus ayun ya. Ayun, terus mata, ayyana, terus aina, terus anna, terus haitsuma, terus yang terakhir kaifama. Nah, ini pembagian yang wajib kita dan mesti ketahui ya. Mesti ini wajib biar tidak bingung ketika menemukan jawazim. Silahkan di screenshot bagi yang membutuhkan, kalau tidak bisa dilihat di rekaman ya. Nah, kita akan membahas kism yang pertama ini. Yajzimu fi'lan wahidan. Hapus ya. Yang pertama, ini kismun yazimu fi'lan wahidan, yaitu lam. Ketika kita menemukan lam, dia itu adalah harfu jazmin. Wa nafi dulu lah. Kita bilang harfu nafyin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, kita terangkan makna-maknanya. Misalkan lam yafham Zaidun ad-darsa. Zaid belum paham pelajaran. Lam harfu nafyin. Pertama, dia itu menafikan, maksudnya menafikan fi'il sesudahnya. Berarti menafikan pemahaman. Wa jazmin berarti dia menjazmkan fi'il sesudahnya. Wa qalbin. Nah, qalbin itu membalikan. Seperti kita ketahui bahwa lam ini pasti masuk ke fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu mempunyai faidah untuk waktu sekarang atau yang akan datang. Jadi hal au lil istiqbal. Hal untuk sekarang, istiqbal yang akan datang. Kan tetapi ketika kemasukan lam yang nantinya yang asalnya untuk istiqbal menjadi wa qalbin, justru sebelum atau ke madhi, waktu yang lampau. Berarti ketika kita bilang lam yafham Zaidun ad-darsa, emang kita membicarakan bukan sekarang dan bukan yang akan datang, tetapi al-madhi. Ketika ana bicara, sebelum ana bicara itu terjadilah belum pahamnya Zaid. Atau misal lam ya'ti al-ustadzu.
Ustadz belum datang. Ana mengkhabarkan atau memberikan berita ini sebelum Ana bicara terjadinya Ustadz belum datang. Mungkin saja sekarang sudah datang atau ya mungkin saja sekarang udah datang. Ana mengabarkan emang fi zamanil madhi. Kita membalikan fi'il mudhari ini ke makna al-madhi. Itu makna qalbin ya. Contohnya lam yafham Zaidun ad-darsa lam ya'ti al-ustadz. Beres lah ya. Yang kedua ada lamma. Lamma itu sama ya. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin sama dengan lam. Kalau sama terus buat apa dong dibikin lamma kalau sama dengan lam? Ternyata tidak sama semuanya. Ada beberapa perbedaan. Ana tidak kasih semua perbedaan lam dan lamma ya. Takut bingung. Ana kasih 3 saja. Perbedaan antara lam dan lamma. Al-farqu baina lam wa lamma. Yang pertama, perbedaan lam dan lamma itu kalau lam tidak boleh dihapus fi'il sesudahnya. La yajuzu an yuhzafa fi'lun ba'daha. Berarti kalau lam itu tidak boleh fi'il sesudahnya itu dihapus. Kalau lamma berarti boleh, misalkan ketika ada orang yang berbicara sholaita, apa kamu sudah sholat? Maka jawabannya bisa 2. Yang pertama lam usolli, wajib kita menyebutkan usollinya, atau kita bilang lamma usolli, itu yang pertama bisa disebutkan fiilnya, atau lamma saja tidak menyebutkan fiil. Yang kedua, dari segi makna, kalau kita bilang lam itu yakunu an-nafyu maqtu'an anil hal. Amma lama yakunu mustamirran. Nah, gitu. Apa maksudnya? Ini dari segi makna ya, antara perbedaan lam dengan lamma. Kalau lam yakunu nafyu maqtu'an anil hal. Jadi ketika ana bilang, misal kita kembali ke lam ya'til ustad, ana misalkan mengucapkan ini jam 08.00, jam 8 pagi. Berarti ustadz tidak datang itu merupakan khobar yang terjadi sebelum ana mengucapkan atau sebelum jam 8. Pokoknya sebelum jam 8. Fiilnya ya. Fiil ini terjadi. Dan maqtu'an anil hal. Maksudnya maqtu'an anil hal itu berarti fiil ini telah kadaluarsa setelah ana bilang. Maksudnya sebelum jam 8 itu ustadz belum datang. Kalau jam 8 ke sana, ana wallahu a'lam, ana tidak tahu. Jadi mengkhabarkan az-zaman al-madhi ya, waktu yang lampau. Dan tidak mesti harus sampai sekarang atau dan yang akan datang ustadz itu benar-benar nggak datang. Lam ya'til ustadz, sekarang ustadz belum datang. Bukan. Ustadz itu ya belum datang sekarang misalkan ya. Lam ya'til ustadz sekarang belum datang.
Salah dalam segi pengertian. Kenapa? Karena lam ya'ti di sini maknanya ustadz misalkan tadi belum datang. Kalau sekarang wallahu alam. Karena nafiunya itu maktu'an anil hal, terpotong dari waktu sekarang. Jadi waktu sekarang itu berbeda lagi hukumnya. Amma lamma yakunu mustamirron. Adapun lamma maka nafinya itu berlanjut. Kalau ana bilang lamma ya'til ustadz berarti dulu, sekarang, dan yang akan datang ustadz itu emang enggak datang gitu. Itu perbedaan dari segi makna lam dengan lamma. Itu ya min asroril lughah, sangat-sangat penting. Jadi kita ke depannya kalau kita membahas kitab-kitab, membuka kitab-kitab induk ya, mungkin agak panjang sedikit, tapi kalau kita sudah menguasai dan merasa nikmat, ada hal-hal semacam ini yang kita tidak temui di kitab-kitab kecil. Mungkin hanya beberapa orang yang sabar ya, yang membuka kitab-kitab agak tebal, khususnya di bahasa. Ya, kalau bahasa katanya emang cukup bisa untuk membaca dan menerjemahkan saja ya, tapi ada hal-hal yang lain yang luar biasa dalam lughah. Terus yang ketiga, perbedaan lam dan lamma itu mungkin Ana cukuplah 2 ya, takut terlalu panjang. Ini mungkin bukan bukan materi yang sering ada di Jurumiyah juga, takut kepanjangan, takut bingung ya. Baik, kita lanjut. Itu perbedaan lam dan lamma. Tapi sepertinya harus 3 apa? Sepertinya harus 3 karena ini yang Ana pilih 3 hal dari beberapa perbedaan lam dan lamma ya. Ini sangat penting. Ini dari segi makna juga. Kalau dari segi makna, yang kedua, kalau lamma yutawaqqa'u husulul fi'li. Yutawaqqa'u itu diharapkan fi'ilnya itu terjadi, berbeda dengan lamma. Misal, kenapa di dalam Al-Qur'an ada firman Allah Subhanahu wa taala lamma yadzuqu azabi gitu kan. Ada dihapus ya-nya ya. Lamma yadzuqu azabi. Mereka orang-orang kafir belum merasakan azabku. Kalau kita bilang pakai apa bedanya lam dengan lamma, kenapa enggak lam yadzuqu azabi? Kalau pakai lam yadzuqu azabi, mereka dulu tidak merasakan. Sekarang dan yang akan datang mungkin akan merasakan, tetapi belum merasakan itu cuman mengkhabarkan yang dulu saja. Kalau sekarang dan yang akan datang mungkin akan merasakan, mungkin juga tidak akan merasakan, belum. Dan kalau pakai lamma diharapkan, maksudnya yutawaqqa'u itu diharapkan dan pasti gitu kan terjadi, mereka itu yadzuqul azab. Nanti mereka akan yadzuqul azab. Kalau sekarang belum ya. Sekarang belum. Ini yakunu mustamiran anil hal ya, afwan. Anil hal. Jadi sampai sekarang ini lama yadzuqu azabi. Sampai sekarang mereka belum merasakan azabku, tetapi yutawaqqa'u husulul fi'li. Mereka pasti akan merasakan. Fuan ana tadi kurang qaid ya, bahwa yakunu mustamiran maksudnya mustamiran anil hal. Jadi sampai sekarang belum. Afwan tadi ana juga ralat ya, kalau pakai lamma ya'til ustad berarti ustad itu tadi belum datang, sampai sekarang juga belum datang. Kalau nanti mungkin bisa datang, juga mungkin enggak datang. Seperti itu ya, afwan ana ralat. Seperti itu, 3 saja ya. Afwan kalau terlalu panjang lebar ya. Terus kita bahas yang ketiga, ada alam.
Alam juga ada sama ya, harfu nafian sama ya, sama wa jazmin wa qalbin, tetapi ditambah hamzatut takrir, penetapan. Misalkan alam nasroh, bukankah kita sudah melapangkan dadamu? Apakah pelapangan dada sudah terjadi? Terjadi. Terus yang keempat, alamma, sama ya, alamma juga seperti lama, harfu nafin wa jazmin wa qalbin, tapi ditambah hamzatut takrir. Sama ya mananya hamzatut takrir yang barusan. Terus yang kelima, lamul amri atau lamu ad-du'a. Lamul amri atau ad-du'a. Contohnya, misal apa ya, amr dulu, misalkan amr, al-amr, lamul amri ya. Liyunfiq dzu sa'atin, liyunfiq dzu sa'atin ya, dzu sa'atin, liyunfiq, yunfiq dzu sa'atin. Hendaklah orang yang memiliki keleluasaan untuk berinfak. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ya. Jadi liyunfik allamu lamul amri. Ini huruf ya. Yunfik fi'lun mudhari majzumun bilam wa alamatu jazmi as-sukun dzu fa'ilun wa alamatu fa'ilun marfu'un dan seterusnya gitu ya. Ini contoh al-amr. Kalau contoh ad-du'a berarti dari bawah ke atas. Contohnya liyaqdi alaina rabbuka. Ya Allah, putuskanlah atas kami, ya maksudnya semoga saja Rabbmu memutuskan terhadap kami. Nah, itu semoga saja, berharap dan doa ya. Ini dari bawah ke atas. Liyaqdi berarti majzumun bila mu'alamatu jazmihi hadzful ya li'annahu yang akhirannya apa? Yang akhirannya huruf ilah ya. Mu'tal akhir. Kita sudah membahas juga li'annahu al-fi'l mudhari mu'tal akhir. Yang keenam, huruf terakhir dari qismun yajzimu fi'lan wahidan, yaitu lamul amri, la fin nahyi wad du'ai. La fin nahyi au ad-du'a. Contohnya misalkan an-nahyu la takhaf, misalkan la takhaf innallaha ma'ana, misalkan la takhaf, takhaf majzumun bila walam jazmihi as-sukun wa fa'il dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Sekarang contoh ad-du'a. Kalau contoh ad-du'a, la tu'akhizna. La tu'akhizna. Ya Allah, janganlah engkau menyiksa kami lah ya. La tu'akhizna. Jadi tu'akhizna fi'lun, atau la disebutnya la du'aiyah ya. Du'aiyah, tu'akhizna fi'lun mudhari majzumun bila wa lam jazmihi as-sukun wa fi'l dhamir mustatir fi wujuban taqdiru anta wa na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, seperti itu. Ini pembahasan untuk malam ini. Insyaallah pekan depan kita akan membereskan kismun yang kedua atau pembagian yang kedua, yazimu fi'lain ya, yang dibagi menjadi 4. Baik, Afan, ana cukupkan sekian ya. Silahkan di akhir nanti kalau ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kalau ada yang ingin bertanya, Umahat. Bu Tati mau tanya? Silahkan. Sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami. Anak Oh, ya, tafadhol Mari. Apa Ustaz mau nanya yang contoh yang pertama tadi yang kan lam yafham Zaidun ad-darsa. Terus lam ya'ti al-ustazu. Dia kan memajzumkan ya Ustaz ya, tapi yang lam ya'ti itu majzumnya gimana Ustaz? Oh, lam ya'ti itu dari kata ata ya'ti. Ada Jadi, ya itunya Ustaz ya? iya, ada ya-nya. Seperti iya. qadha yaqdi gitu. Nah, Ada ya, ata Iya ya'ti. tadi. Ya tadi Ana nggak ngelihat ada ya-nya, makanya Ana tanya kok nggak majzum gitu. Gimana yang mana Ustazah? Iya Coba. tadi tulisan ya-nya Ustaz tanya seperti Mungkin ini Ustaz biasa. apa? Ya-nya itu kan dihadzaf ya Ustaz. Jadi iya. Jadi emang nggak ada ya-nya gitu. Memang nggak ada Ustaz ya. Iya. Jadi asalnya kan gini. Ata ya'ti. Ya'ti gitu kan. Ketika kemasukan lam berarti ini mu'tal akhir berarti bihadfi al akhir berarti ya-nya dihapus. Jadi lam ya'ti. Wa alamatul jazmi hadfu harfil illah wa hiyal ya gitu ya. Sip. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, silakan ada lagi. Baik, kalau tidak ada nih ya sedikit ada terakhir ya ucapan ya pengalaman Ana nih ya untuk bahasa sendiri ya, untuk bahasa Arab sendiri kalau bisa ustazah sekalian yang mungkin mengajar, mungkin ada murid yang ingin belajar bahasa Arab, jangan ragu ya untuk mulai mengajar, apalagi kalau kita sudah beres al-jurumnya ini, jangan ragu ya. Karena yang Anda rasakan ketika muridnya pintar, itu tuh mendidik kepada guru yang Anda rasakan. Kalau muridnya pintar, berkembang juga si guru. Itu yang pertama. Terus kita mengajar dengan kadar kemampuan kita, jadi jangan malu ya. Kenapa? Agar ada dorongan kita untuk merojaah dan agar ada dorongan kita untuk menghafal. Jadi sebaiknya dihafal yang telah kita lewat itu, dihafal. Anda tekankan dihafal. Kenapa? Ini agar langkah pertama menuju alfiyah, menuju qatrun nada ya, agar mulus. Jadi tidak banyak flashback, tidak banyak menerangkan kembali di jurumiyah karena ya udah gitu. Jangan sampai anak bilang menerangkan jawazim, pembahasan di qatrun nada, tetapi masih ada yang lupa-lupa di jurumiyah gitu. Jadi anak harus menerangkan jurumiyah dulu baru qatrun nada. Nah, jangan seperti itu. Terus kalau bisa metode ini ya, kenapa anak milih metode ini? Supaya para peserta menerangkan kembali. Yang pertama, Anda dapat menilai sendiri ya, secara personal sampai mana pemahaman para peserta, para ustadz-ustadzah dan santri. Yang kedua, murojaah untuk Anda sendiri ya. Anda ketika mengajar dari awal sampai sekarang nggak lihat buku, nggak baca dulu ya. Bukan berarti Anda bisa. Bayangkan, Anda mengajar jurumiyah, udah nggak tahu berapa kali Anda ngajar al-jurumiyah, dan udah nggak tahu berapa kali anak khatam jurumiyah sebelum ngajar juga gitu. Dan bayangkan juga kalau anak ngajar 10 orang itu takdim dari awal sampai akhir. Berapa kali anak mengulang? Kalau kata bahasa Sunda mah, maknya itu bisa gitu. Jadi metode ini anak rasakan efektif buat murid dan buat guru. Yang terakhir, ini kalau memungkinkan ya, ini sekedar ide, tapi Anda juga baru mulai. Maksudnya idenya itu ada baiknya
syarah mukhtasar atau ringkasan yang kita telah pelajari dari awal sampai akhir, ada yang mengabadikannya dalam bentuk tulisan ya. Kenapa? Mesti agar menjadi rujukan buat kita sendiri dalam mengajar di kelak ya, di suatu hari nanti kita mengajar, maka kita tidak perlu buku baca Tuhfatus Saniyah, baca Qatrun Nada, baca apa Kafrul dan sebagainya, kita tinggal buku rujukan kita ya. Dan buku itu ya kita hafalin dari A sampai Z. Buku itu syarahnya itu bukan kita pahami, kita hafalin dan pahami gitu. Ketika ke murid kita di akhir kita kasih aja kitab itu nih menjadi buku rujukan, antum silahkan kalau mau ditambah dan sedikit ditambah dan semuanya ada perbaikan silahkan gitu ya. Jadi majelis ini tidak sekedar hanya beres kitab, tapi memunculkan ain natijah gitu ya. Zahir natijah itu ya berupa kitab mukhtasar, bukan untuk dibangga-banggakan sebagai tulisan ana, tulisan saya dan sebagainya, bukan. Itu sekedar memudahkan kita dalam thalibul ilmi, bukan untuk kalau tidak bermanfaat orang lain gitu, misalkan nggak ada yang mau kitab itu atau nggak ada yang mau membaca kitab itu, ya minimal buat kita sendiri ya ketika mengajar agar memudahkan. Tapi mungkin kalau bisa direalisasikan ya, mungkin dibagi menjadi berapa, siapa yang ngetik sebagainya, atau ada yang biar anak aja dari awal sampai akhir silahkan ya, nanti anak lihat, nanti kita bagikan, misalkan nanti al-i'dad, misalkan al-asatidzah dari Cilegon ini gitu ya, markas An-Nahl gitu dan sebagainya, mungkin bisa silahkan jadi menjadi ain natijah dari mudarosah kita, bukan hanya di jurumiyah. Di kitab-kitab selanjutnya, di kitab-kitabnya harus ada mukhtasar ya. Jadi ketika kita mau menerangkan kembali, nggak perlu buka kitab itu yang sudah kita baca, tapi kita tinggal buka ringkasan yang telah kita buat. Baik, Anda cukupan sekian. Silakan. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik. Sebentar, stop dulu.